Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah. Datangkan. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau Anda masih meyakini ada di antara para fuqaha dalam mazhab Syafi'i yang mempersoalkan atau mempermasalahkannya atau mengatakan bahwa itu adalah bid'ah yang makruh atau yang haram atau yang munkar, maka silahkan Anda datangkan kitabnya. Kalau Anda tidak dapat mendatangkan kitabnya, sebaiknya Anda segera bertobat dan beristighfar karena Anda telah berbicara tanpa landasan ilmu. Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi seluruh buku. Makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah. Datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Saya bacakan ya. Halaman 503. Sabilul Muhtadin ini Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar ya, yang kemudian terkenal di Banjarmasin sampai sekarang punya masjid. Ada nama masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Dia punya buku kitab fikih. Dia berkata, sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunnahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang. Karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya mereka kerepotan. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Ini ulama Syafi'i ini, orang Indonesia. Dia bilang, mengatakan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh apa? Masyarakat. Jadi maksud saya, ya, perkara ini perkara yang ma'ruf, ya, dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? Bid'ah, makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan potongan video itu yang di dalamnya disebut-sebut nama panutan kami Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kami selaku warga Kalimantan Selatan merasa terpanggil untuk memberikan tanggapan. Dengan ini kami tegaskan bahwa apa yang disebutkan atau disampaikan saudara Firanda di dalamnya merupakan suatu opini yang keliru dan menyesatkan. Kenapa demikian? Karena tahlilan itu ialah pembacaan tahlil. Tahlil ialah kalimat la ilaha illallah. Di dalam tahlilan biasanya yang dibaca secara berjamaah bukan hanya kalimat tahlil, bukan hanya kalimat la ilaha illallah, tapi juga kalimat tasbih, tahmid, takbir, beberapa surah dari Al-Quran, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan zikir-zikir yang lain yang ditutup dengan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima bacaan-bacaan itu, memberikan pahala atasnya, kemudian melimpahkan pahalanya itu kepada mayit atau orang yang telah meninggal dunia. Dan ini sama sekali tidak pernah dipersoalkan atau dipermasalahkan oleh para fuqaha di dalam mazhab Imam Syafi'i.
ini sama sekali tidak pernah divonis sebagai bid'ah, baik yang makruh atau yang haram atau yang munkar oleh para fuqaha di dalam mazhab Imam Syafi'i. Mari kita cek kembali ke dalam kitab Sabilal Muqtadir karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini dikatakan, dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian memperbuat makanan yang diserukannya segala manusia agar memakan dia dahulu daripada menanam dia, dan kemudian daripadanya seperti yang telah teradat. Di sini sama sekali tidak dibahas tentang tahlilan. Syekh Muhammad Arsyad tidak mengatakan misalnya, dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian memperbuat tahlilan, membaca tahlil, tahmid, takbir, tasbih dan lain-lain bersama-sama manusia. Sama sekali beliau tidak mengatakan demikian. Untuk lebih jelasnya, marilah kita teliti lebih lanjut ke dalam literatur fikih berbahasa Arab. Berhubung kitab Sabilal Muqtadir ini adalah kitab fikih berbahasa Melayu yang bersumber dari kitab-kitab fikih berbahasa Arab seperti Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Bughnil Muhtaj, Raudut Thalib dan syarahnya Astal Mathalib, Muhadzab dan syarahnya Majmu' dan lain-lain. Ini ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin yang merupakan hasyiah kitab Fathul Mu'in. Di sini penulis I'anatul Talibin mengutipkan daripada perkataan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtajnya, yang mana Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami merupakan salah seorang guru daripada Syekh Zainuddin Al-Maribari, penulis kitab Fathul Mu'in. Wa ma'tida min ja'li ahlil mayyit tu'aman, dan apa yang menjadi kebiasaan daripada keluarga mayit membikinkan makanan, liyad'un nasa ilaihi, untuk mengajak orang-orang kepadanya, bid'atun makruhatun, adalah bid'ah yang makruh. Kaijabatihim lidzalika, sebagaimana dimakruhkan mereka memperkenankan ajakannya itu. Di Masoha an Jaririn radhiyallahu an, karena asar yang sahih daripada Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, kunna na'udul istima'a ila ahlil mayyiti, kami menggolongkan perkumpulan kepada keluarga mayit, wasot ahumut tu'ama, dan pembikinan makanan yang dilakukan oleh mereka, ba'da dafnihi, sesudah penguburan mayit, minan niyahati, termasuk dalam kategori niyahah, wa wajhu addihi minan niyahah, dan sisi atau latar belakang penggolongannya termasuk dalam kategori niyahah, ma fihi min syiddatil ihtimami bi amril husni, apa yang terkandung di dalamnya daripada kuatnya perhatian mereka, khususnya yang berhadir di sana, bi amril husni, dengan perkara atau perihal kesedihan atau duka cita keluarga mayit. Di sini sama sekali tidak dibahas tentang tahlilan. Tidak ada dikatakan di sini misalnya wa ma'tida min qiraati ahlil mayyiti ma'an nasi tahlilan wa tahmidan wa tasbihan wa takbiran wa ghaira dzalika bid'atun makruhatun. Tidak ada dikatakan begitu. Lantas apa yang disinggung di sini? Yang disinggung di sini ialah tentang niyahah. Tentang niyahah. Apa yang dimaksud dengan niyahah? Niyahah ialah segala tindakan menampakkan kesedihan dan duka cita yang dilakukan oleh keluarga mayit selepas kematiannya, baik dengan menyebut namanya sambil berteriak-teriak, atau menyebut kebaikan-kebaikannya sambil menjerit-jerit, atau menangis-nangis sambil memukul-mukul kepala, wajah, dada, dan sebagainya. Termasuk pula dalam kategori niyahah sebagaimana yang difatwakan oleh sahabat yang mulia
Sayyiduna Jarir bin Abdillah yang tertera di dalam kitab ini, kebiasaan yang berlaku di masa lalu di kalangan orang-orang Arab, yang mana apabila salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia, ia akan membikinkan makanan untuk para tetangganya supaya mereka berdatangan, agar mereka melihat dan mendengar perihal kesedihannya, sehingga menjadi kuatlah perhatian, kepedulian, dan keprihatinan mereka terhadap perihal kesedihan dan duka citanya. Inilah yang dimaksudkan oleh para fuqaha di dalam mazhab Imam Syafi'i, khususnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, sebagai bid'ah yang makruh. Jadi pembuatan makanan yang dihukumkan bid'ah yang makruh oleh para fuqaha mazhab Syafi'i ialah pembuatan makanan yang bertujuan mengajak orang-orang ikut larut dalam kesedihannya, bukan yang bertujuan mengajak orang-orang ikut tahlilan, ikut membaca kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang memang disunahkan mengucapkannya, kalimah-kalimah yang akan mendatangkan pahala, dan kemudian pahalanya diniatkan untuk mayit, dan bukan juga dengan tujuan menjadikan makanan dan minuman itu sebagai sedekah yang pahalanya diniatkan untuk mayit. Karena ini sangat sesuai dengan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsatnya, yang bahkan disahihkan oleh Al-Albani sendiri di dalam Sahihut Targhibnya. Di situ dikatakan bahwasanya Sayyiduna Sa'ad bin Ubadah, beliau datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi qad wufiyat." Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, walam tusi, dan dia sama sekali tidak pernah berwasiat. Apa yang yanfa'uha an atasaddaqa anha? Andai aku bersedekah yang pahalanya aku niatkan untuknya, apakah itu akan bermanfaat kepadanya? Apa jawaban baginda Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, ya." Dan Rasulullah SAW kemudian memberikan contoh, "Wa 'alaika bil ma'," dan hendaklah engkau bersedekah dengan memberikan minuman berupa air. Sebagai penutup, kami berikan kesimpulan kepada saudara Firanda bahwa pembuatan makanan dan minuman yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan para fuqaha Syafi'iyah yang lainnya sebagai bid'ah yang makruh ialah yang mengandung unsur niyahah, seperti yang berlaku di masa dahulu daripada orang-orang Arab. Adapun yang tidak mengandung unsur niyahah seperti yang baru saja kami gambarkan tadi, maka itu sama sekali para fuqaha di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak pernah mempersoalkan atau mempermasalahkannya. Sama sekali mereka tidak pernah mengatakan atau memvonis bahwa itu adalah bid'ah yang makruh atau yang haram, selama dilakukan dengan sesuai kemampuan, tanpa ada keterpaksaan, dan selama dananya diambil dari harta yang dibolehkan oleh syariat. Kalau Anda masih meyakini ada di antara para fuqaha dalam mazhab Syafi'i yang mempersoalkan atau mempermasalahkannya atau mengatakan bahwa itu adalah bid'ah yang makruh atau yang haram atau yang munkar, maka silahkan Anda datangkan kitabnya. Kalau Anda tidak dapat mendatangkan kitabnya, sebaiknya Anda segera bertobat dan beristighfar
karena Anda telah berbicara tanpa landasan ilmu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.